Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nudin, NIM 241010120014. Nah, di sini saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Biomedik 3 dengan dosen pengampu Ibu Friskila Dina Kalikullah, SPD MSc. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas mengenai tentang parasit protozoa. Nah, langsung ke pembahasannya. Nah, di sini teman-teman ada pengertian protozoa. Nah, pengertian protozoa ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, protozoa adalah organisme bersel satu yang termasuk dalam kingdom Protista. Dan yang kedua, mereka merupakan eukariotik. Nah, artinya memiliki inti sel yang terbungkus membran. Dan yang ketiga, protozoa dapat hidup sebagai parasit atau bebas di lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk tanah, air tawar, dan laut. Nah, itulah mengenai tentang pengertian protozoa terbagi menjadi empat, teman-teman. Nah, di samping ada gambar protozoa. Nah, di sini ada sebanyak 8 gambar. Yang pertama, Paramecium, dan yang kedua, Dininium, dan yang ketiga, Euglena, yang keempat, Diflugia, yang kelima, Stentor, yang keenam, Trypanosoma, yang ketujuh, Charhesium, dan yang terakhir, yang ke-8 adalah amoeba. Nah, itulah gambar mengenai tentang protozoa. Teman-teman bisa langsung dapat melihatnya. Dan seterusnya di sini ada proses penularan protozoa. Nah, proses penularan protozoa ini terbagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama, penularan melalui makanan dan minuman. Nah, yang kedua, penularan melalui feses. Dan yang kedua, yang ketiga, penularan melalui vektor. Yang keempat, penularan seksual. Dan yang kelima, penularan melalui kontak langsung. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Langsung masuk ke... Di sini teman-teman bisa langsung melihat proses penularan protozoa. Nah, di samping ada gambar, teman-teman langsung dapat melihatnya. Nah, berikutnya di sini ada penularan melalui makanan dan minuman. Nah, di sini penularan melalui makanan dan minuman terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjelaskan bahwa protozoa dapat ditularkan melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, yang kedua, misalnya, kista dari protozoa seperti Giardia dan Balantidium dapat ditemukan dalam air yang tercemar atau makanan yang tidak dimasak dengan baik. Nah, setelah tertelan, maka kista ini akan berkembang menjadi trofozoid di dalam usus. Nah, menyebabkan infeksi gastrointestinal seperti giardiasis dan balantidium. Nah, itulah mengenai tentang penularan melalui makanan dan minuman. Nah, seterusnya di sini ada penularan melalui feses. Nah, penularan melalui feses adalah menjelaskan bahwa beberapa protozoa seperti Eimeria dan Isospora. Nah, di sini ditularkan bersama feses. Hewan yang terinfeksi seperti kucing, kontaminasi tanah atau makanan dengan feses ini dapat menyebabkan penularan kepada manusia ketika seseorang tidak sengaja menelan kista yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itulah mengenai tentang pembahasan penularan melalui feses. Nah, seterusnya di sini ada penularan melalui vektor, teman-teman. Nah, penularan melalui vektor ini menjelaskan bahwa protozoa juga dapat ditularkan melalui vektor. Nah, terutama pada serangga. Nah, contohnya seperti adalah malaria yang disebabkan oleh Plasmodium. Nah, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, selanjutnya dalam tubuh nyamuk, protozoa berkembang biak dan kemudian memasuki aliran darah manusia saat nyamuk menggigit. Nah, itulah mengenai tentang penularan melalui vektor. Nah, seterusnya di sini ada penularan seksual, teman-teman. Nah, menjelaskan bahwa beberapa protozoa seperti Trichomonas vaginalis, nah, ditularkan melalui hubungan seksual. Protozoa ini dapat menginfeksi saluran genital pria dan wanita. Nah, sehingga menyebabkan infeksi menular seksual atau IMS.
Nah, itulah mengenai tentang penularan seksual, teman-teman. Teman-teman langsung bisa tahu sehingga protozoa ini dapat menyebabkan eh, protozoa ini dapat menginfeksi saluran genital pria dan wanita sehingga menyebabkan infeksi menular seksual. Nah, itulah mengenai tentang penularan seksual, teman-teman. Dan seterusnya di sini ada penularan melalui kontak langsung. Berarti teman-teman kontak langsung. Nah, di sini ada penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi atau dengan permukaan yang terkontaminasi oleh protozoa. Nah, misalnya penggunaan alat pribadi seperti sisir atau handuk yang terkontaminasi bisa menjadi media penularan. Nah, itulah sebagai contohnya yang cepat penularannya, penularan melalui kontak langsung, seperti contohnya sisir atau handuk, teman-teman. Nah, seterusnya di sini ada pengobatan dan pencegahan. Nah, pengobatan dan pencegahan kita bahas mengenai tentang pengobatan dulu, teman-teman. Baru masuk ke pencegahan. Nah, di sini ada pengobatan. Pengobatan adalah untuk infeksi parasit protozoa bervariasi tergantung pada jenis parasit dan tingkat keparahannya. Yaitu sebagai berikut, di bawah kan di situ ada terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, metronidazole, yang kedua, tinidazole, yang ketiga, iodoquino, dan yang keempat, nitazoganide. Nah, di sini kita bahas yang pertama mengenai tentang metronidazole. Ya, membahas tentang digunakan untuk mengobati giardiasis dan trichomoniasis. Nah, mungkin teman-teman bertanya, sedikit bingung mengenai tentang metronidazole. Mungkin teman-teman apa sih mengenai tentang metronidazole? Nah, metronidazole ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya. Nah, metronidazole ini ada menjelaskan bahwa adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, anaerob, dan parasit. Nah, itulah mengenai tentang eh, metronidazole. Dan yang kedua di situ ada tinidazole. Nah, menjelaskan bahwa mirip dengan metronidazole, tetapi dapat diberikan dalam dosis tunggal, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga sedikit bingung ya mengenai tentang tinidazole. Mungkin apa sih mengenai tentang tinidazole ini? Nah, di sini saya bahas sedikit. Tinidazole ini adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri dan parasit. Nah, seperti giardiasis dan amebiasis. Nah, inilah mengenai tentang tinidazole, teman-teman. Dan yang ketiga di situ ada iodoquinol. Nah, iodoquinol ini menjelaskan bahwa infeksi untuk amebiasis dan infeksi protozoa lainnya. Nah, mungkin teman-teman juga sedikit bertanya-tanya ya, eh, apa sih itu iodoquinol? Nah, iodoquinol saya akan menjawab sedikit ya mengenai tentang pemahaman saya sendiri. Nah, iodoquinol adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi parasit. Nah, khususnya pada amebiasis. Nah, itulah mengenai tentang iodoquinol. Dan yang keempat atau yang terakhir di sini nitazoganide. Nah, nitazoganide menjelaskan bahwa digunakan untuk berbagai infeksi parasit. Nah, dia digunakan untuk berbagai infeksi parasit. Nah, mungkin teman-teman sedikit juga bingung apa sih itu tentang nitazoganide. Nah, saya bahas sedikit mengenai tentang nitazoganide. Nah, nitazoganide ini adalah obat anti parasit yang digunakan untuk mengobati infeksi seperti giardiasis, amebiasis, dan diare akibat Hypotosporodium. Nah, itulah tadi tentang pengobatannya, teman-teman. Nah, seterusnya di sini ada pencegahan. Tadi sudah kita bahas tentang pengobatan. Di sini harus kita mencegahnya, teman-teman. Di sini ada pencegahan. Nah, pencegahan juga terbagi menjadi 4, teman-teman. Nah, yang pertama kita harus melakukan mencuci tangan secara teratur. Nah, terutama setelah menggunakan toilet dan sebelum makan. Dan yang kedua, menghindari konsumsi makanan atau air yang mungkin terkontaminasi. Memasak makanan dengan baik dan menggunakan air bersih.
Dan yang ketiga, vaksinasi dapat membantu mencegah penyakit. Nah, kita harus melakukan vaksinasi dapat membantu mencegah penyakit. Dan yang keempat adalah menggunakan obat anti malaria saat bepergian ke daerah endemik malaria serta penggunaan kelambu atau obat nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk. Nah, itulah mengenai tentang parasit protozoa, teman-teman. Semoga apa yang saya bahas mengenai tentang parasit protozoa dapat bermanfaat kepada teman-teman dan bermanfaat kepada saya sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf karena maklum saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.